Semangat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita akan membicarakan tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu apa? Frekuensi harapan dari sebuah kejadian A adalah rata-rata mendapatkan kejadian A dari N buah percobaan. Dilambangkan dengan ini, FHA ini, itu sama dengan banyaknya percobaan dikalikan dengan peluang suatu kejadian. Kita akan melihat ini. Contohnya, misalkan Agung membeli 5.000 bibit ikan lele. Jika peluang lele hidup mencapai dewasa, diperkirakan sekitar 4 bulan, adalah 0,65, maka berapa banyak lele yang diharapkan Agung saat memanen lele setelah 4 bulan? Nah, kita bisa menjawabnya dengan tadi rumusannya apa tadi rumusannya? FH dari kejadian A itu adalah N dikalikan peluang dari A. Kita nggak perlu mencari peluangnya, karena di sini sudah diketahui peluang hidupnya segini. Ya. Maka ya udah, tinggal kita masukkan saja. N-nya berapa? 5.000. N-nya sebanyak 5.000, dikalikan peluangnya berapa? Peluang hidupnya 0,65. Kalau kita kalikan, 5.000 kali 0,65 itu adalah 3.250. Jadi banyak lele yang dipanen diperkirakan sebanyak 3.250 ekor lele yang akan diperkirakan dipanen, ya. Jadi sekali lagi, karena di sini peluangnya sudah diketahui, ya tinggal dikalikan N-nya, banyak percobaannya 5.000, peluangnya 0,65. Lanjut. Misalkan ini, dalam sebuah kantong berisi 5 manik putih dan 3 manik merah. Dari kantong itu akan diambil 2 manik secara acak. Setiap kali diambil, manik tersebut akan dikembalikan lagi, begitu terus dilakukan sebanyak 112 kali. Tentukan frekuensi harapan yang terambil A, kedua-duanya manik putih. Maka kita akan lihat kedua-duanya manik putih, berarti kita lihat dulu. Manik putihnya ada 5, manik merahnya ada 3. Nah, kita akan mencari untuk yang A itu keduanya manik putih. Berarti kita bisa mencarinya adalah kombinasi 2 dari 5. Kenapa 2 dari 5? Manik putihnya 5, yang diminta 2. Oke, berarti bisa kita hitung 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial. Jadi tinggal 5 kali 4 per, ini udah kecoret dengan 3 faktorial ya, 2 faktorialnya 2. Kalau kita coret, ini 2, berarti sama dengan berapa? 10. Nah, sekarang kita ini tadi adalah untuk NA-nya. Ini untuk NA-nya. NA. Oke. Sekarang kita akan cari NS-nya. NS-nya, ini total keduanya berapa? Ini 5 ditambah 3, 8. Yang diambil adalah 2. Berarti kombinasi 2 dari 8. Ini NS-nya. Berarti 8 faktorial per 2 faktorial, 6 faktorial. Sama dengan berapa? 8 kali 7 per 2. Gitu ya. Ini saya coret, ini berapa? 4. Jadi berapa? 28. Maka peluang kejadian A, kita masih ingat rumusnya itu adalah NA dibagi dengan NS. Oke, berarti peluangnya adalah 10 per 28. Ini bisa kita sederhanakan berapa? Bagi 25, bagi 2, 14. Oke. Nah, berikutnya, yang diminta belum selesai, bukan peluangnya, tapi frekuensi harapan. Frekuensi harapan dari kejadian A, tadi rumusnya adalah N kali peluang kejadian A. Oke, maka frekuensi harapannya adalah N-nya berapa? 112 kali. 112 kali dikalikan dengan 5 per 14. Itu sama dengan 560 per 14. Berapa? Ya, 40. Oke.
Nah, jadi perkiraannya yang terambil keduanya manik putih itu ada 40, ya. Nah, berikutnya kita lihat soal yang kedua. Saya bedakan supaya. Nah, oke. Untuk yang B. Untuk soal yang B, yang ditanya adalah kalau yang terambil itu satu manik putih dan satu manik merah. Maka karena putihnya ada 5, merahnya 3, saya bisa tulis di sini kombinasi sebentar. NA dulu, saya tulis ini NA dulu. Oke. Untuk satu-satu karena dimintanya satu-satu. Oke, berarti ini NA-nya saya bisa nulis begini. NA-nya adalah kombinasi 1 dari 5 kita kalikan kombinasi 1 dari 3. Itu sama dengan berapa? 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, NS-nya sama ya, NS-nya sama. NS-nya juga sama dengan 28, maka peluang kejadian A, Bu, apakah harus A? Boleh saja B, boleh saja C, nggak masalah ya. Atau ini saya tulis B dah, supaya ini dah, ini saya buat B. Ini saya buat B gitu aja, supaya nggak bingung. Oke. Peluang dari B berarti itu adalah NB dibagi dengan NS. Maka menjadi 15/28 gitu ya. Nah, berikutnya frekuensi harapannya berapa? Frekuensi harapan dari B-nya adalah N dikalikan dengan peluang kejadian B. Berarti sama dengan berapa? N-nya 112 dikalikan 15/28. 1680 dibagi dengan 28 itu sama dengan 60. Maka perkiraannya atau harapannya akan muncul satu manik putih dan satu manik merah itu 60 gitu ya. Ini saya mau bahas sedikit ini. Kombinasi 1 dari 5 kok 5 sih Bu? Kombinasi 1 dari 3 kok 3? Ya. Jadi kalau kalian nanti ketemu supaya tidak usah harus mencari-mencari lagi gitu ya. Ini saya kasih catatan sedikit di sini. Jadi kalau kombinasi 1 dari berapapun dari bilangan itu sendiri, itu akan menjadi bilangan itu sendiri. Kombinasi 1 dari 7 ya 7 gitu ya. Kombinasi 0 dari 7 berapa? 1 gitu ya. Jadi ini, bentuk-bentuk begini itu diingat-ingat. Atau misalnya kombinasi 4 dari 5, itu juga akan sama dengan 5. Dari mana Bu? Ini lihat. Ini 1 dikurangi 5, 4. 4 dikurangi 5, 1. Itu akan sama saja. Gitu ya. Atau misalnya kombinasi 5 dari 5. Kombinasi 5 dari 5 itu berapa? Itu akan sama juga dengan 1. Itu sama saja dengan kombinasi 0 dari 5. Itu juga akan sama dengan 1. Jadi tinggal dikurang-kurangin aja gitu ya. Ini 5 dikurangi 0 itu 5. 5 dikurangi 5 itu 0. Akan sama saja. Gitu ya. Jadi itu diingat-ingat supaya nanti gampang. Nggak harus mencari terus gitu ya. Oke. Berikutnya, dia ada latihan yang bisa kalian kerjakan. Suatu perusahaan asuransi memperkirakan bahwa besar kemungkinan supir mengalami kecelakaan dalam 1 tahun adalah 0,14. Dari 1.000 orang supir, berapa banyak supir yang diperkirakan mengalami kecelakaan dalam 1 tahun? Saya kemarin di awal sudah mengatakan bahwa bentuk-bentuk seperti ini digunakan oleh perusahaan asuransi untuk kira-kira memperhitungkan premi seorang nasabah itu berapa. Nah, kurang lebih pakai ini. Ya. Yang kedua, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola hijau dan 5 bola kuning. Diambil secara acak, 3 bola dilakukan sebanyak 220 kali. Tentukan frekuensi harapan yang terambil ketiganya bola hijau, yang kedua ketiganya bola kuning, yang C-nya 2 bola hijau dan 1 bola kuning. Yang berikutnya 1 bola hijau dan 2 bola kuning. Itu untuk soal latihannya. Baik, kita akan melanjut ke bahasan yang berikutnya, itu tentang ini, peluang komplement kejadian.
Di video sebelumnya, saya juga sudah mengatakan bahwa peluang dari sebuah kejadian itu kisarannya antara 0 sampai 1. Sebuah peluang dikatakan 0 apa? Ini kalau dikatakan kejadian yang tidak mungkin terjadi. Contohnya apa? Saya juga sudah pernah memberi contoh. Misalnya matahari terbit dari barat. Nah, peluangnya berapa? 0 gitu. Terus, peluang yang sama dengan 1, kejadian yang pasti terjadi. Misalkan apa? Semua makhluk hidup pasti mati atau kita pasti mati. Itu pasti terjadi gitu. Jadi peluangnya 1, bukan setengah gitu ya. Kalau setengah kan bisa kemungkinan mati, bisa enggak. Kalau ini enggak ya. Nah, yang dimaksud dengan peluang komplement itu apa? Peluang komplement adalah ini. Dilambangkan dengan A komplement ini ya, pakai. Nah, itu adalah komplement 1 dikurangi peluang A. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contohnya ini. Ini. Dari satu set kartu remi, diambil sebuah kartu. Tentukan peluang terambil bukan as. Nah, ini yang dicari adalah, yang ditanya adalah bukan as, gitu ya. Oke, akan kita kerjakan. Kita sepakat dulu bahwa kartu remi itu 52 ya, jumlahnya 52. Tanpa joker, jadi joker tidak kepake gitu. Nah, sekarang kalau kita diminta mencari peluang terambil bukan kartu as, berarti kan kita repot ya, ngitung yang keriting berapa, yang skop berapa, dan seterusnya. Maka cara gampangnya adalah kita cari yang as dulu, peluang kartu as, gitu ya. Nih, kita ingat rumusnya itu tadi, peluang A komplement 1 dikurangi peluang A. Maka caranya adalah kita cari dulu yang peluang kartu as dulu. Misalnya saya anggap A-nya adalah kejadian terambil kartu as. Oke. Nah, berarti peluang kejadian A, NA-nya kita sudah tahu. Sudah tahu ya, NA-nya 4. Kartu as itu kan ada 4 kan ya. Kemudian NS, jumlah total seluruh kartu itu ada berapa? 52. Oke. Jadi peluang kejadian A berapa? Peluang kejadian A adalah 4/52. Atau kalau kita bagi semuanya menjadi berapa? 1/13. Oke. Nah, ini adalah kartu yang as. Padahal yang diminta adalah yang bukan as. Maka, saya bisa mengatakan di sini peluang A komplement. Nah, jangan lupa komplementnya pakai aksen gitu ya. Itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. Oke, berarti ini berapa? Betul ya? Jadi 1 dikurangi peluang A-nya berapa tadi? 1/13. Maka peluang A komplementnya berapa ini? 13/13 dikurangi 1/13 berarti menjadi berapa? 13 dikurangi 1, 12/13. Nah, ini peluang yang diminta. Jadi kita nggak perlu ngitung dulu berapa. Yang justru yang kita cari, yang dari ini. Kalau bukan as, kita cari yang as justru. Nanti baru dikomplementkan. Oke, berikutnya. Misalkan, sepasang suami istri mengikuti keluarga berencana. Mereka berharap mempunyai 2 anak. Ya. Tentukan peluang paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki. Paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki. Oke, rumusannya itu masih ingat. Nah, sekarang kita lihat. Dia tadi seperti yang contoh yang sebelumnya, kalau bukan as yang kita cari justru yang as. Nah, sekarang paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki. Yang berarti yang kita cari justru yang kebalikan dari itu, gitu ya. Kita cari justru yang kebalikan dari itu. Oke, misalkan saya buat dulu deh ini. Kemungkinan yang didapat anaknya, kemungkinan itu adalah S-nya kemungkinan apa? Kemungkinan itu kan laki-laki, kemudian laki-laki perempuan, kemudian apa? Perempuan. Gitu kan ya? Nah, berarti NS-nya berapa? Ada 3.
Terus, misalnya kejadian A. Kejadian A ini saya mencarinya di luar paling sedikit seorang anak laki-laki, berarti apa? Tidak ada anak laki-laki kan ya? Berarti ini kejadian semua anak perempuan. Semua anak perempuan. Oke. Nah, maka peluang dari kejadian A apa? Ini NA-nya 1 ya, jelas ini 1 NA. Maka peluang kejadian A adalah NA dibagi dengan NS. NA-nya jelas 1. Jadi 1/3. Nah, sekarang yang dicari adalah paling sedikit satu anak laki-laki. Maka saya bisa bilang peluang A komplement itu adalah 1 dikurangi peluang kejadian A. Nah, 1 dikurang kejadian A-nya berapa? 1/3. Berarti di sini berapa? 2/3. Peluang A komplement itu adalah 2/3. Kita lihat, betul nggak sih 2/3? Paling sedikit seorang anak laki-laki kan berarti, saya ganti warna dulu. Peluang paling sedikit anak laki-laki kan berarti ini ya, peluang paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki, berarti ini dan ini. Berarti berapa? 2/3, betul, gitu ya. Itu, peluangnya seperti itu, peluang seorang anak laki-laki, paling sedikit. Jadi sekali lagi, untuk komplement ini adalah kita cari justru yang tidak diminta tadi. Seperti tadi, bukan as, berarti yang kita cari yang asnya. Paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki, berarti kita cari yang tidak ada anak laki-lakinya. Begitu ya, kurang lebih. Baik, kita lihat sekarang. Dalam sebuah kantong, ini latihannya, berisi 4 bola merah dan 6 bola putih. Dari kantong itu diambil 2 bola. Tentukan peluang yang terambil kedua-duanya bukan bola merah. Nah, ini udah saya kasih tanda merah. Bukan bola merah. Berarti nanti kalian menjawabnya bagaimana? Cari peluang dari keduanya bola merah. Nah, betul. Dalam sebuah kotak terdapat 20 kartu yang diberi nomor 1 sampai 20. Tentukan peluang terambil angka bukan prima. Nah, berarti nanti yang dicari apanya? Yang prima, baru dikomplementkan. Oke, soal yang ketiga. Dari 12 murid, terdiri dari 7 orang murid pria dan 5 orang murid wanita. Akan dibentuk sebuah tim yang terdiri dari 3 orang murid. Tentukan peluang terbentuknya sebuah tim yang terdiri paling banyak 2 orang murid pria. Nah, kalian tolong pahami ini soalnya dan diterjemahkan. Seperti tadi, yang paling sedikit 1 anak laki-laki. Yang B, sekurang-kurangnya 1 orang murid wanita. Jadi perhatikan kata-kata paling banyak, dan sekurang-kurangnya. Oke, demikian bahasan kita kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kalian silahkan mencoba latihan-latihan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Tetap sehat, tetap semangat.